Dan setelah dibuka pintu itu, tiba-tiba uang dari salah satu warga ini itu hilang seketika. Hilang, nggak tahu kemana ya. Dan akhirnya dia cerita dengan beberapa warga, cerita. Dan memang beberapa warga pun sama, ketika buka pintu, uang yang ada di rumahnya itu hilang. Langsung raib semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Gilang. Tentunya hanya ada di channel Gilang Galunggung. Buat teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Terima kasih banyak yang udah selalu setia nonton Gilang Galunggung ya. Oke, dan video kali ini saya akan menceritakan sebuah teror misterius yang lagi booming ya, lagi viral banget nih di sosial media. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen yang ada di bawah sini. Penasaran seperti apa kisah teror misterius ini? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kisah ini itu saya ambil dari artikel yang ada di sosial media ya, dari Info Jakarta, bahwa di salah satu perumahan di daerah Karawang itu ada sebuah teror misterius, di mana teror ini hampir semua kampung di situ itu mengalami hal yang sama nih. Jadi bukan di kampung ya, di perumahan di salah satu perumahan di Karawang ini, itu hampir semua warganya mengalami hal yang serupa. Jadi teror ini adalah teror ketuk pintu pada saat jam 4 subuh, dimana pada saat jam 4 subuh itu adalah pas banget nih waktunya orang-orang buat persiapan sholat subuh. Jadi memang sebelum subuh itu jam 4 itu teror itu awalnya ini hanya beberapa rumah aja ya, hanya beberapa rumah aja teror misterius ini. Dan ketika dibuka pintu itu memang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Awalnya itu cuma 3 rumah nih, 3 rumah mengalami teror misterius itu. Setelah diketuk pintu itu jam 4 subuh, itu pas dibuka memang nggak ada siapa-siapa, kosong. Itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan ini udah berlarut-larut dalam beberapa hari ya. Jadi teror ini ya bisa dibilang sebenarnya kayak teror zaman dulu ya. Dulu kan ada yang kayak teror tali pocong, ngetok pintu rumah, teror kolor hijau. Jadi ya di zaman yang modern ini muncul lagi nih teror misterius yang memang di luar nalar kita ya, cari peruntungan tapi dengan jalan yang salah nih teman-teman. Oke, sampai di situ jadi beberapa rumah ini dan area jalan di perumahan itu di daerah Karawang memang dipasang CCTV nih. Nah CCTV itu ketika dicek oleh warga yang pertama kali diteror itu di jam 4 subuh itu ya, itu memang kosong, nggak ada siapa-siapa. Karena pas banget di depan rumah yang di warga yang korban ini, yang diketok pintu ini ya, itu depannya itu CCTV, di tiang listrik itu ada CCTV dan mengarah banget ke rumahnya itu. Setelah dicek, ternyata itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan itu keesokan harinya hal yang serupa terjadi. Jadi ini dalam kurun waktu 1 minggu itu full ya, full itu 1 minggu sama 1 minggu teror misterius ketuk pintu ini itu nggak ada habisnya. Makin hari makin banyak aja nih korban yang mengalami teror misterius ketuk pintu ini. Bahkan bukan pintu aja ya, pagar pun diketuk. Jadi suara-suara kayak apa ya, suara-suara keras gitulah di pagar ya, itu digedor-gedor.
keras banget. Nanti ada videonya juga saya tampilkan ya, suara-suara pada saat diketuk-ketuk itu. Dan ada salah satu warga yang bangun ya, itu bapak-bapak bangun keluar, langsung buka pintu ya, dengan emosinya ya, itu dia teriak, siapa di luar, jangan ganggu-ganggu ya. Tapi nggak ada satu orang pun yang terlihat di perkarangan rumah bapak ini. Dan bahkan tetangganya yang sebelah itu juga sama, keluar pintu, buka pintu juga dari rumah, merasakan hal yang sama. Ada yang ketuk-ketuk pintu di rumahnya pada saat jam 4 subuh. Dan yang parahnya lagi, ternyata setelah itu dibuka pintu, bahkan ada beberapa warga yang bilang kalau ada suara-suara kayak ketuk pintu segala macam, mau malam atau mau subuh ya, jam 4 subuh, itu tolong jangan dibuka pintunya. Karena ya yang udah-udah ya, cerita-cerita teror yang sudah yang berlalu itu kalau dibuka pintunya, ada aja hal yang memang yang kita nggak inginkan terjadi, teman-teman. Dan setelah dibuka pintu itu, tiba-tiba uang dari salah satu warga ini itu hilang seketika. Hilang, nggak tahu kemana ya. Dan akhirnya dia cerita dengan beberapa warga, cerita. Dan memang beberapa warga pun sama, ketika buka pintu, uang yang ada di rumahnya itu hilang. Langsung raib semua. Hilang, nggak tersisa satupun. Yang ada di dompet pun itu ikut hilang. Hilang semua. Jadi dia di situ akhirnya udahlah, mungkin ini ulah tuyul atau apa gitu ya. Tapi kalau tuyul kan dipancing pakai baskom atau ada mainan-mainan itu dimainin. Tapi di CCTV itu nggak ada, nggak terlihat, bukan tuyul. Semacam apa ya, kayak dia berwujud tapi seketika itu orang-orang itu nggak bisa melihat dia. Jadi sedangkan pas ketuk pintu dibuka itu dia langsung masuk, tapi orang yang punya rumah ini nggak bisa melihat dia. Akhirnya beberapa warga di perumahan itu begadang dan tidur di depan rumah masing-masing, depan pintunya. Tapi setelah begadang itu tetap ada aja yang ketuk-ketuk pintu atau jendela ya. Padahal di depan itu udah dijagain beberapa penghuni rumah tidur di depan pintu itu karena penasaran nih, kira-kira nih yang teror misterius ini siapa. Setelah dijagain sama beberapa warga ya, dan hampir semua penghuni itu berjaga di depan rumahnya, tidur di depan rumahnya, tetap ada aja yang ketuk-ketuk pintu, entah itu dari pintu belakang atau dari jendela, itu ada aja yang buka pintu, yang ketuk-ketuk pintu ya. Dan di situ warga terbangun ya, dan berkumpul semuanya. Dan memang ini agak aneh ya, teror ini agak aneh. Jadi percuma kita jaga di depan pintu pun percuma. Dia bisa ketuk pintu dari pintu belakang atau dari jendela. Jadi ya ada salah satu tokoh ulama di situ. Ini kita ambil hikmahnya aja. Mungkin pada saat jam 4 subuh ini, yang tadinya waktunya orang-orang untuk sholat dan masih tertidur pulas, ini tuh sebenarnya tanda bahwa kita tuh harus sholat subuh, sholat berjamaah. Istilahnya ini yang bangunin kita buat kita sholat gitu. Tapi ya benar juga, karena jam 4 subuh itu kan waktunya azan subuh ya. Jam 4 sampai jam 5 itu azan subuh tuh, waktunya sholat subuh ya. Jadi ya mungkin dari kejadian itu ya sebenarnya orang-orang di warga-warga di perumahan itu disuruh sholat nih, teguran gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya juga sesuatu yang misteri ya, masih misteri sampai dengan sekarang, dan belum ketahuan pelaku dari teror ini tuh siapa, teman-teman. Akhirnya karena teror itu udah berlangsung lama ya, dan uang warga pun hilang
semuanya rayap semua yang ada di rumah. Jadi ya beberapa rumah ini akhirnya rutin nih untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang ada di perumahan. Ya setelah kejadian itu ya nggak ada lagi tuh teror misterius, ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk jendela ya, bahkan pagar juga. Jadi nggak ada teror lagi nih. Setelah semua warga di perumahan itu sholat subuh berjamaah ketika jam waktunya sholat subuh nih teman-teman. Ya kita ambil hikmahnya semuanya ya dari kejadian tersebut. Mungkin kita jangan mikirin jangan negatif mulu ya, dan negatif mulu. Ya mungkin teman-teman di rumah ada yang mau kirim-kirim cerita misterius atau mistis ya, horor, bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini ya. Tetap pantengin terus catatan si Gilang di channel Gilang Galunggung. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.